Pasangan calon presiden Anies Baswedan menyampaikan gagasan untuk perubahan. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak. Maluku Utara memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali hari ini bisa kembali ke Ternate, kembali berjumpa dengan mutiara-mutiara hebat dari timur, kembali berjumpa dengan orang-orang yang penuh semangat. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa berkumpul di sini? Untuk apa? Sekali lagi. Lebih keras. Untuk apa? Nomornya berapa? Lebih keras. Nomor berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Namanya siapa? Ya keras. Wakilnya? Singkatannya? Angkat tangan semua hanya di sini. Partainya apa? Partainya apa? Nomor 4. Kita sebut urut abjad: Nasdem, PKB, PKS, Umat. Yang 5 jadi yang sini ya. Oke. Ayo sebut semuanya sekarang satu-satu. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Nomornya? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Untuk apa? Saudara sekalian, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memenuhi tempat ini. Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk tatap mata. Kita berkumpul di sini karena kita ingin ada keadilan. Betul. Kita ingin melakukan perubahan. Perubahan itu untuk menghadirkan keadilan. Ini adalah tanah yang kaya. Betul. Kekayaan mineralnya luar biasa. Betul. Kekayaan alamnya luar biasa. Tapi rakyatnya belum merasakannya. Betul. Apakah itu perlu diteruskan? Apakah itu boleh dibiarkan? Perlunya apa? Perlunya apa? Ibu-ibu, Bu, harga beras murah atau mahal? Murah atau mahal? 1 kilo 15.000 Pak Anies. 16 mahal. Mahal? Mahal atau mahal sekali? Apakah perlu dilanjutkan? Kalau diterusin aja gimana dong? Terusin aja. Perlunya apa? Angkanya berapa? Pendidikan murah atau mahal? Banyak pulau-pulau di sini kekurangan guru. Betul. Banyak yang sekolahnya rusak. Betul. Apakah itu perlu diteruskan? Perlunya apa? Bapak sekalian, kita berkumpul di sini karena kita ingin perubahan. Kita ingin melakukan kebijakan yang memberikan rasa kesetaraan. Betul.
Tapi sekalian saya sampaikan, saya datang ke sini berbicara soal ketimpangan, berbicara soal keadilan, bukan karena saya menjadi calon presiden. Bukan. Saya tiba di sini tahun 2011-2012. Pada waktu itu kami mengirimkan guru-guru ke pulau-pulau yang terpencil. Namanya Indonesia Mengajar. Ingat. Dan waktu itu bupatinya Bapak Muhammad Kasubah yang ada di sini. Betul. Kami mengirimkan guru datang ke sini. Itu kira-kira 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Terus guru datang bergantian. Saya ingat ketika saya berlayar ke Pulau Bacan dari Ternate, naik kapal semalam. Lalu di sana saya menyaksikan dari dekat sebagai orang yang tumbuh besar di Pulau Jawa, datang ke sini, saya menyaksikan begitu banyak anak-anak yang berkemampuan tinggi. Guru-guru kita menceritakan, guru-guru cerita, Pak, anak-anak di sini makanannya ikan, mereka sehat, otaknya cerdas. Betul. Mereka punya kemampuan, tapi mereka tidak punya kesempatan. Kemampuan dengan kesempatan jadi keberhasilan. Kemampuan tanpa kesempatan tidak berangkat kemana-mana. Betul. Kesempatan tanpa kemampuan tidak menghasilkan apa-apa. Betul. Yang dibutuhkan di tempat ini adalah berikan kesempatan yang sama pada anak-anak kita untuk maju. Saya melihat saya selalu mengatakan negeri ini membutuhkan kebijakan yang berkeadilan, kebijakan yang mensetarakan, kebijakan yang mensetarakan, kebijakan yang memberikan kesempatan sama. Itu kami perjuangkan, itu diperjuangkan sejak lama. Pada saat itu saya tidak bertugas di pemerintahan, tapi saya melihat dari dekat bahwa ketimpangan ini tidak boleh dibiarkan. Anak-anak kita harus mendapatkan pendidikan yang baik. Anak-anak kita harus dapat pendidikan hingga tuntas, sehingga mereka bisa memiliki masa depan yang cerah. Sekarang saya ditakdirkan untuk mengikuti kontestasi Pilpres. Karena itu saya berdiri di tempat ini menyatakan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, saya datang ke sini hendak meneruskan perjuangan yang pernah dimulai 14 tahun yang lalu di tanah ini. Meneruskan perjuangan untuk menghadirkan kesetaraan bagi semuanya. Ingin menghadirkan kesetaraan pendidikan, kesetaraan biaya hidup, dan yang tidak kalah penting, kesetaraan pembagian bagi hasil atas kekayaan alam yang ada di sini. Ini bukan dikatakan 2024 saja, ini sudah dikerjakan sejak 14 tahun yang lalu. Saya ingin undang salah seorang anak muda yang pada waktu itu berani untuk memilih berada di tempat yang jauh. Dia lulusan universitas terbaik, dia bisa bekerja di tempat yang nyaman, tapi waktu itu dia memilih untuk berada di Halmahera Selatan selama 1 tahun, mengajar anak-anak yang berada di tempat-tempat terpencil. Adi, mana Adi? Kasih tinggi ke atas. Adi ini lulusan dari Universitas Indonesia.
Dia bisa bekerja di kantor-kantor nyaman di puncak-puncak gedung tinggi di Jakarta. Tapi dia memilih untuk menjadi guru di Halmahera yang senyap, sunyi, tanpa ada listrik, tanpa ada sinyal telepon. Tahunnya 2010, bulannya November, bertugas di sana. Usianya waktu itu 23 tahun. Dia berada di sana selama 1 tahun. Adi, ceritakan sedikit dan ajak apa yang terjadi. Ternyata hari ini murid-muridnya sudah dewasa. Nanti kita ajak ke depan muridnya ya. Adi, ceritakan. Terima kasih Pak Anies. 11 November, 10 November kami semua berangkat dari Jakarta. Dengarkan ceritanya. 51 orang berangkat dari Jakarta, disebar ke seluruh Indonesia. Saya sendiri mendapat kesempatan untuk mengabdi di Halmahera Selatan, di satu desa yang namanya Desa Bibinoy. Halaman Ustadz Muhammad Kasubah. Saya mengajar di sana, mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di Bibinoy. Tapi saya juga mengajar les komputer, saya mengajar bahasa Inggris, saya juga mengajar semua hal. Karena apa yang disampaikan Pak Anies bahwa teman-teman Indonesia Mengajar ini harus membawa pesan. Kami harus menuntaskan janji kemerdekaan. Itu yang disampaikan. Bapak Ibu semua, Bibinoy ini bukan kota jauh dari Jakarta, tapi sangat indah Pak Anies. Luar biasa indahnya. Saking indahnya saya 1 tahun di sana tidak pulang sama sekali. Lebaran, 2 kali lebaran haji dan 1 kali lebaran Idul Fitri saya stay di sana. Saya tetap di sana. Orang-orang Halmahera luar biasa, orang-orang Maluku Utara luar biasa. Saya ingin ajak anaknya sekarang. Namanya siapa ini? Ada Ika dan Mustawan. Mustawan Ika, maju ke depan. Ini adalah dulu usianya berapa waktu itu? Mustawan masih SMP kelas 1 kalau tidak salah. Ika masih kelas 2 SD. Nih Ika dulu kelas 2 SD. Ika, kamu usia berapa sekarang? 19 tahun. 19 tahun. 29 tahun. 29 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya masih menduduki bangku SD, waktu itu sekitar 2011 sampai 2015, desa saya didatangi oleh pengajar muda, yaitu program Indonesia Mengajar yang diinisiasi oleh Pak Anies. Terima kasih Pak Anies karena sudah memberikan kami para anak-anak timur untuk bisa bermimpi dan melanjutkan pendidikan hingga saat ini. Saya masih ingat betul dengan para guru-guru mengajar saya. Ada Pak Bayu, ada Ibu Batia, Pak Sugit, sama Pak Ibu Leni dan Ibu Nisa. Halo, semoga kalian baik-baik saja di sana. Iya, sama Pak Adi juga. Dan walaupun mereka berbeda bahasa, berbeda budaya, dan berbeda pola pikir dengan kita, tetapi mereka datang kepada kita untuk memberikan motivasi, untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak Maluku Utara bahwa anak-anak Maluku Utara itu harus punya mimpi. Anak-anak Maluku Utara itu bisa jadi orang besar. Dan pada saat ini kami bisa, saya dan teman-teman saya dari Halsel bisa mendapatkan dampak baik dari Indonesia Mengajar itu tersebut. Alhamdulillah. Oke, boleh. Panjang. Boleh sudah sayang. Mendengar apa? Assalamualaikum masyarakat Maluku Utara. Salam. Baik, nama saya Mustawan. Asal saya dari selatan Halmahera, timurnya Pulau Bacan, paling pelosok
Saya hadir di sini mewakili teman-teman saya, angkatan pertama Indonesia Mengajar. Kenapa saya mewakili? Karena mereka semuanya sudah jadi PNS semua. Tinggal saya. Sudah jadi TNI Polri semua. Tinggal saya. Jadi kalau orang hadir di sini, ada banyak Bawaslu dan Panwas di sini. Makanya orang saya untuk menyampaikan testimoni terkait dengan program gagasan Indonesia Mengajar yang digagas 14 tahun yang lalu. Jadi saya hadir di sini bahwa kami menjadi saksi bahwa guru-guru Indonesia Mengajar 14 tahun yang lalu bagaimana mereka menerjang lumpur, masuk hutan, menyeberang banjir, bahkan naik katinting karena di Tongkas Panggayung di Kampung Sabara untuk mengajar kita pakitoran yang ada di pelosok negeri, Pulau Bacan. Bagaimana mereka bisa bertahan hari demi hari, bulan demi bulan, tanpa jaringan, tanpa listrik. Dan kami juga menjadi saksi bahwa bagaimana pembangunan mereka membangun sekolah, mereka membangun perpustakaan, rumah belajar yang ada di kampung-kampung, mereka mendistribusikan komputer, mendistribusikan buku. Boleh. Kami menjadi saksi bahwa itu sudah dilaksanakan 14 tahun yang lalu. Bapak Ibu, Mas Saudara semua, inti yang saya sampaikan pada siang hari ini bahwa Pak Anies bukan pada hari ini saja berinteraksi dengan orang semua, tapi sudah berinteraksi 14 tahun yang lalu, sudah mengirim pendekar-pendekarnya ke tanah Maluku ini, sudah mengirim pendekar-pendekarnya di pelosok negeri untuk mengajarkan kita orang tentang bermimpi. Bermimpi apa? Mimpi yang dulu kita orang sekolah ke pulang sekolah ke gantung pakaian, bikin kau bawa di tempat di kau bawa tidak di kampung di malam-malam. Masih ada pendekar-pendekar yang memimpikan. Mimpi yang dulu kita orang pulang sekolah ke bibat tanam kasih, bibat tanam batata, bibat tanam jagung. Bagaimana itu komputer, bagaimana itu jaringan, bagaimana itu public speaking. Maka sekarang ada sudah jadi dokter, ada sudah jadi dokter, ada sudah jadi TNI Polri, ada sudah jadi PNS. Tinggal saya. Produk-produk semua dari. Terima kasih. Hei, luar biasa mereka ya. Saya ajak foto dulu terus biar mereka bisa turun ya. Kita foto sama-sama di sini. Ayo, sini. Bapak Ibu sekalian. Oke. Bapak Ibu sekalian. Apa yang tadi kita dengarkan sama-sama? Sebenarnya gini. Ketika anak-anak kita pengetahuannya luas, maka mimpinya tinggi. Tidak ada orang memimpikan yang tidak dia ketahui. Ingat, tidak ada orang memimpikan yang dia tidak ketahui. Dia hanya bisa memimpikan yang dia ketahui. Kalau dia tidak tahu ada pekerjaan pilot, dia tidak pernah bermimpi jadi pilot. Kalau dia tidak pernah mengetahui ada pekerjaan namanya dokter, dia tidak pernah bermimpi jadi dokter. Karena itu, datangnya guru-guru itu menambah wawasan, menambah pengetahuan, muncullah mimpi-mimpi baru di anak-anak kita. Begitu mereka punya mimpi, lalu punya kemauan untuk melampaui mimpinya. Alhamdulillah kita mendengar mereka sudah menjadi orang-orang di bidangnya masing-masing.
Insya Allah ikhtiar ini, usaha ini kita teruskan, kita besarkan, bukan hanya untuk pendidikan, tapi untuk perekonomian kita di keluarga-keluarga kita semua di sini. Untuk masa depan anak-anak kita bukan hanya di sebagian sekolah, tapi di semua sekolah yang ada di Maluku Utara ini. Jadi sekalian, ini kita ingin menyampaikan kepada semua. Hari ini saya berdiri di sini karena saya mendapatkan amanah, saya mendapatkan tanggung jawab untuk mengikuti proses politik yang bernama Pilpres. Bila kewenangan itu diberikan, maka dengan kewenangan kita akan melakukan perubahan. Kita akan perubahan yang timpang menjadi setara, yang tertinggal menjadi termajukan, yang terlewatkan jadi diperhatikan, yang kecil jadi besar, yang lemah jadi kuat. Dan prinsipnya kita ingin membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kita akan menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Betul. Karena itulah kita ingin melakukan perubahan. Dan perubahan ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Perubahan harus dikerjakan sama-sama. Karena itu tadi saya tanya partainya, harus bisa menang di DPR selain di Pilpres. Betul. Harus menang di DPRD selain di Pilkada. Betul. Supaya bisa melakukan, dan saya semua sekalian, kita semua di sini hadir untuk kata perubahan itu. Apakah Maluku Utara siap menyongsong perubahan? Apakah siap berjuang untuk perubahan? Apakah siap meyakinkan semua untuk perubahan? Jadi saya datang ke sini tadi di wawancara media di Kesultanan. Jadi saya ditanya, Pak Anies, kenapa pilih ke Ternate? Kenapa pilih ke Maluku Utara? Saya jawab, saya ke sini bukan karena Pilpres saja. Saya ke sini karena saya nitik napak tilas atas perjuangan untuk mengentaskan ketimpangan yang ada ini. Saya kembali ke tempat di mana saya dulu berusaha bersama teman-teman. Tidak terlihat kalau masyarakat Maluku Utara tahu, tapi di Indonesia sana di luar banyak yang tidak tahu tentang apa yang kita kerjakan. Kalau warga di sini tahu. Saya datang bersama itu, dan khusus kali ini, bila dulu saya datangnya sendirian keliling ke pelosok, kali ini saya datang ditemani istri dan anak. Boleh nggak maju ke depan? Nih. Ya, ketika ini berjalan, waktu tidak masih SD, masih suka ikut ke pelosok. Terima kasih. Nanti tanda tangan. Bapak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bertanya kepada semua. Untuk kita bisa melakukan perubahan, apakah cukup pakai suara yang datang di sini? Harus bisa menjangkau semua di Maluku Utara. Harus bisa menjangkau seluruh warga Maluku Utara. Betul? Betul? Pertanyaan, apakah siap mengajak orang-orang lain? Siap mengajak pilih nomor? Namanya? Wajahnya? Saya ingin tanya yang datang di sini, saya dengar ada rombongan dari Halmahera, 1 kapal datang ke sini. Betul? Coba, 700-an orang datang di sini. 700, tepuk tangan untuk yang datang dari pulau-pulau yang jauh. Yang datang di sini, dan ini adalah sebuah perjuangan kita bersama. Saya ingin sampaikan sekalian. Di sini di Maluku Utara ini, di Ternate ini adalah sebuah kawasan yang punya sejarah panjang.
Saya ingat di dalam sejarah kita Jazirah Al-Mulk. Betul. Itulah yang membuat seluruh dunia datang ke tempat paling timur ini. Betul. Jazirah Al-Mulk, di sini kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan yang menjangkau dunia dan dijangkau dunia. Orang dari berbagai belahan dunia, dari belahan dunia datang ke tempat ini untuk menyaksikan kehebatan yang dihasilkan di tanah ini. Kita punya nama-nama hebat. Saya ingat masa kecil saya, Sultan Bahabullah, Sultan Nuku, betul. Kapitan saya, Sultan apa lagi? Banau, dan ada banyak lainnya. Semua adalah nama-nama hebat. Insya Allah dengan perubahan yang kita kerjakan, maka kehebatan Maluku bukan masa lalu, tapi masa depan. Kita tidak ingin membicarakan Maluku hanya sebagai sejarah masa lalu. Mari kita bikin sejarah baru untuk Maluku Utara. Mari kita bikin sejarah baru untuk rakyat di sini. Dari anak-anak yang berkemampuan tumbuh menjadi anak-anak hebat yang nantinya akan membawa nama baik seluruh masyarakat Maluku Utara. Perlunya apa? Perlunya apa? Perlunya perubahan. Tanpa perubahan kita tidak bisa melakukan itu semua. Betul. Dan perubahan ini harus kita kerjakan sama-sama. Mana suara relawan di sini? Yang keras. Mana suara partai di sini? Izinkan saya menyapa yang tadi sudah memberikan sambutan. Bapak Ahmad Hatari, Ketua TKD Provinsi Maluku Utara. Dan juga Ibu Farah Ahmad Hatari. Yang saya hormati Wali Kota Ternate, Bapak Tauhid Sulaiman. Boleh sudah. Yang saya hormati yang tadi saya sebut, dahulu Bupati Halmahera Selatan, sekarang Ketua Dewan Syuro PKS, Bapak Muhammad Kasubi. Maaf, Pak Ketua. Juga Wakil Ketua DPW PKB, Bapak Muhsin Amrin. Ketua DPW Partai Umat, Bapak Abdurrahim Fabanyo. Ketua DPW Partai Masyumi, Bapak Salim Halik. Bupati Halmahera Selatan, Bapak Hasan Ali Basan Kasuba. Wakil Bupati Halmahera Barat, Bapak Jufri Muhammad. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Bapak Asman Haji Ahmad. Saya ingat, saya datang ke sini, saya mampir di Universitas Muhammadiyah yang berkuliah umum di sana waktu itu. Jadi saya bilang kalau datang ke Ternate itu banyak kenangannya di tempat ini. Tadi saya di Kesultanan dijamu dengan sebuah kopi yang ketika saya nikmati kopi itu, begitu saya nikmatin, saya rasa satu cangkir tidak cukup. Lalu saya minta kepada Bapak Sultan, saya bawa termos. Bolehkah saya minta kopinya buat saya bawa? Iya, saya tanya ke beliau, bukan Bapak Ibu, tanya ini. Saya tanya, bolehkah saya bawa kopinya? Boleh. Lalu saya bilang begini, rasa inilah yang membuat orang-orang Eropa mau datang ke tempat ini. Dan kita harus mengembalikan bahwa kekayaan yang ada di Maluku Utara ini bukan hanya dari sumber daya alam yang ditambang, tapi juga dari perkebunan, dari pertanian, hasil budidaya. Karena itulah kekuatan yang sesungguhnya di tempat ini, betul. Makanya kita ingin memajukan perkebunan, memajukan pertanian, perikanan, supaya kesejahteraannya merata di tempat ini. Saya juga ingin menyebut Haji Usman Muhammad, tokoh agama di Maluku Utara, dan
Bapak Ghazali Abdul Muthalib. Ada banyak nama yang mungkin tak tercantum di dalam daftar, tapi mereka tercantum catatan pahala kebaikannya. Terus sekalian, kenapa acara ini berhasil? Acara berhasil, perhatikan, bukan karena Anies bicara di sini. Bukan karena Anies bicara sini acara berhasil. Dia yang bicara memang dua. Tadi Bapak Ahmad Hattari bicara, lalu Anies Baswedan bicara. Tapi ingat, yang membuat acara ini sukses dan berhasil adalah yang menyiapkan panggung, yang menyiapkan tenda, yang menyiapkan sound system, betul, yang menyebarkan selebaran di mana-mana. Mereka memang tidak nampak di atas panggung, tapi jasanya terasa dalam ikhtiar ini semua, betul. Dalam Pilpres ini, perhatikan, yang pegang mikrofon adalah Anies dan Muhaimin. Anies dan Muhaimin yang maju di debat. Anies yang Muhaimin yang harus berpidato. Anies dan Muhaimin yang harus menghadapi semua diskusi. Tetapi keberhasilan Pilpres bukan ditentukan oleh Anies Muhaimin, ditentukan relawan dan partai yang bekerja di belakang layar, yang bekerja tak terlihat, tapi itu yang menentukan kemenangan kita. Dan ibu bapak semua adalah bagian dari usaha itu. Bawa HP nggak sekarang? Bawa HP? Nyalakan kameranya, nyalakan videonya, rekam yang akan saya katakan. Kalau sudah, mulai lagi. Ada pulsanya? Memorinya ada? Ada memorinya? Baterai cukup? Nggak kepanasan? Tapi ngomong-ngomong, ini kelihatan bagus nggak di tangannya? Bagus nggak? Bagus nggak? Tadi di jalan, saya menemukan pribadi-pribadi yang datang ke sini dengan sepenuh hati. Sambil bersalaman, dicopot cincin dari tangannya, dipasangkan ke jari saya. Dan ketika memberikan itu, dia tidak mengatakan namanya, dia tidak mengatakan nomor HP-nya, dia hanya mengatakan, pakai ini Pak, tanda dari Maluku. Ini dari Bacan, Batu Bacan ya? Ini Bacan asli, bukan KW, ini asli. Kita ingin kepemimpinan yang otentik, bukan yang kosmetik. Betul. Ini Bacannya matang, bukan? Kita ingin kepemimpinan yang matang, bukan yang setengah matang. Betul. Nah, sekarang rekam dulu, nanti makin rame ya. Siap, nyala semua HP-nya? Siap nyala HP-nya? Di hari Jumat yang penuh berkah ini, pada tanggal 26 Januari 2024, kita berkumpul bersama di Ternate untuk menyamakan sikap, menyamakan langkah untuk bersama-sama mengusahakan perubahan di negeri ini. Kita menginginkan negeri yang adil. Kita menginginkan masyarakat Maluku Utara yang bisa merasakan kesejahteraan yang sama dengan daerah-daerah lain. Kita ingin anak-anak kita punya kesempatan dan masa depan yang cerah seperti di tempat lain. Kita ingin supaya tidak lagi cari kerja susah. Kita tidak ingin fund kuliah mahal. Kita tidak ingin cari solar susah. Kita ingin nelayan para yang tidak sejahtera berhenti menjadi sejahtera. Kita ingin mengubah tidak lagi sembako hali tapi sembako murah. Betul. Karena itu kita berkumpul di sini, dan yang datang di sini bukanlah orang-orang bayaran. Yang datang ke sini adalah pejuang-pejuang perubahan. Kita bisa merasakan memang rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa membangkitkan semangat seperti yang ada di tempat ini. Semangat tidak bisa dijual.
Semangat tidak bisa dibeli. Semangat yang ada di sini adalah semangat dari keyakinan dan kepercayaan untuk perubahan. Betul? Rekaman ini adalah bukti bahwa ibu bapak hadir bersama dalam perjuangan. Ini hari Jumat, ibu bisa berada di rumah dan bersantai-santai, bapak bisa bekerja dan menonton dari jauh, tapi ibu dan bapak tidak memilih jadi penonton. Ibu dan bapak tidak memilih menjadi yang diam. Ibu dan bapak memilih datang karena ibu bapak adalah pejuang yang akan melakukan perubahan. Biar rekaman ini jadi bukti. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang, sehingga satu saat nanti kita punya anak dan cucu. Simpan rekaman ini. Simpan rekaman ini, dan kelak ibu bisa tunjukkan kepada cucu, bapak bisa tunjukkan pada cucu, sambil ibu berkata kepada mereka, "Nak, di tahun 2024, ketika Indonesia di persimpangan jalan, nenekmu, kakekmu tidak tinggal diam. Nenekmu, kakekmu adalah yang memperjuangkan perubahan untuk keadilan di negeri ini." Nih, nenek tunjukkan rekamannya, kakek tunjukkan rekamannya. Rekaman ini bukan sekedar rekaman biasa, simpan rekaman ini. Jadikan bukti atas perjuangan tiap orang yang hadir di tempat ini. Dan sekaligus kirimkan rekaman ini kepada semua WA group yang diikuti. Kirimkan ke seluruh sosial media yang diikuti. Dan katakan kepada semua, Maluku Utara menginginkan perubahan. Kami sampaikan, Maluku Utara sudah lelah dengan sembako yang hali, sudah lelah dengan sari kerja susah, sudah lelah dengan fund kuliah mahal, sudah lelah dengan sari soal susah, dan sudah lelah dengan nelayan yang tidak sejahtera. Betul? Kita tidak ingin lagi nelayan para sejahtera. Kita ingin berubah. Rekaman ini simpan, rekaman ini catat. Insya Allah ini juga menjadi pencatat bahwa ibu bapak hadir, mungkin tidak berada di depan panggung, tapi catatan pahalanya menempel pada bapak ibu sekalian. Insya Allah perjuangan kita diantarkan pada keberhasilan. Insya Allah kita selalu mendapatkan ridhonya, dan insya Allah yang berada di tempat ini dimudahkan dalam semua urusan. Matikan rekaman ini. Tepuk tangan buat semuanya. Nah ya, rekamannya ada ya, disimpan baik-baik ya, betul ya, Bapak semuanya. Perjumpaan ini bukan perjumpaan terakhir. Perjumpaan ini bukan, insya Allah kita akan terus berjumpa lagi. Dan ini bukan perjuangan pertama untuk keadilan dan kesetaraan. Ini adalah melanjutkan perjuangan bersama yang sudah kita lakukan dari masa lalu. Betul? Tanya lagi, nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Insya Allah perjuangan kita dimudahkan. Tapi saya bilang tapi perjuangan ini banyak tantangannya. Kadang-kadang mau bikin acara, tahu-tahu izinnya hilang. Betul. Oh, kemarin perasaan udah ada izin, tahu-tahu hilang izinnya. Nih, udah mau siapin tempat, udah mulai pasang sound system, tahu-tahu katanya lapangannya nggak boleh dipakai. Betul. Kenapa bisa begitu ya? Ada
Kelihatannya ada yang takut sama perubahan. Iya. Ada yang takut sama perubahan. Siapa yang takut? Nih. Oh, ada lagi satu lagi. Ada juga yang bilang, ada yang bilang begini. Perhatikan nih. Beberapa hari yang lalu ada yang bilang, kami didukung sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Didukung katanya, bukan kita. Jadi jawaban kita, bagian 01 didukung 2/3 perekonomian Indonesia. Benar? Nah ini pilihannya nih, pilihannya. Mau pilih capres yang didukung konglomerat atau yang didukung rakyat biasa? Yang mana? Nanti kalau sudah bertugas, dia akan mengabdi pada siapa ya? Ya, karena itu saya bangga karena pendukung 01 yang bekerja bersama. Posternya bikin sendiri, warnanya beda-beda, fotonya pun kadang-kadang mirip calonnya. Ya kan? Karena ambil fotonya dari mana-mana. Kalau yang di sebelah dicetak semua, disiapkan dari Jakarta. Betul? Itu berarti pakai uang dari mana-mana, Bu. Uangnya dari 1, 2, 3 orang. Kalau yang ini posternya, spanduknya dibiayai oleh keringat rakyat yang bekerja di mana-mana. Makanya namanya disebut spanduk rakyat. Spanduk. Nah, siapa yang tidak menginginkan perubahan? Mereka yang dapat keuntungan dari ketidakadilan. Mereka yang dapat keuntungan dari ketidakadilan. Saya beri contoh. Harga beras mahal murah. Petani terima uangnya enggak? Tuh, lihat. Petaninya tidak terima uang yang cukup, tapi harga berasnya mahal. Terus uangnya hilang di mana? Hilang di mana? Kan ini nih logika nih. Ini logika. Jika harga beras mahal dan uang yang banyak itu diterima petani, saya yakin ibu-ibu ikhlas. Karena uangnya diterima petani, benar tidak? Ini petani jual gabahnya murah, tapi berasnya di pasar mahal. Ini ada yang main di sini nih. Nah, orang yang main di sini nih, ada mafia beras, ada tengkulak-tengkulak yang nimbun, betul tidak? Perhatikan, mereka ini yang tidak mau perubahan. Mereka yang ingin melanggengkan ketidakadilan. Haruskah kita takut? Haruskah kita gentar? Haruskah kita mundur? Harus maju? Harus hadapi? Kalau gitu mari kita sama-sama nyanyikan Maju Tak Gentar. Ya, kita tunjukkan kita tidak takut. Ya, maju yang semangat ya.